dari Kota Batu. Saya adalah Ketua Relawan Ekoenzim Batu, sekaligus saya juga praktisi dan mentor ekoenzim tingkat nasional. Ibu-ibu kalau ingin tahu aktivitas saya, bisa lihat di channel YouTube saya, Komenda. Di sana ada 500 lebih video tentang ekoenzim. Mulai dari cara pembuatan, cara panen, kemudian saya sosialisasi di mana saja, kemudian juga aktivitas apa saja yang ada di Pak. Fermentasinya ini harus aerob dan tertutup, ya. Terus kemudian siapa penemunya? Penemunya adalah Dr. Sukon Pangkong. Nah, 1310 itu apa? 1310 itu adalah 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Semua ada di rumah kita apa enggak, Ibu? Dan ya, sekarang saya tanya Ibu, selama ini sampah dibuang ke mana? Ke tong sampah. Dari tong sampah itu biasanya jenengan selama seminggu itu diambil berapa kali sama tukang sampah? Beliau dari Thailand dan beliau meneliti ekoenzim ini selama 30 tahun. Ya, hampir separuh hidup beliau ya. 30 tahun beliau meneliti, akhirnya ketemulah formula tadi 1, 3, 10. Formula yang sangat sederhana dan kita bisa membuatnya di rumah karena alatnya itu semua bisa kita pakai apa yang ada di rumah kita. Tapi memang masa fermentasinya 3 bulan. Nah, ini yang kadang-kadang orang masih aduh gokek sepeda nggak terlalu telaten aku komponen kulit sampah gitu ya. Ini beliau yang di bawah itu adalah muridnya dan kami sudah sempat ketemu langsung. Beliau sendiri datang ke Indonesia. Dr. Joy pun itu adalah penerusnya Dr. Sukon. Berarti murid langsung dari Dr. Sukon ya. Dr. Sukon masih hidup sampai sekarang di Thailand sana, beliau menjadi bumi ya. Oke, ini Dr. Sukon membagikan ilmu ini secara gratis dan beliau melalui penelitian panjang tidak dipatenkan ilmunya. Jadi dibagikan kepada seluruh penduduk dunia yang mau ikut memikirkan bersama-sama tentang bagaimana menjaga bumi ini. Gitu ya? Lanjut Pak. Bisa dilanjutkan. Nah ini, kenapa sih kita perlu membantu ekoenzim? Alasan pertama adalah dengan membantu ekoenzim kita sudah membantu mengurangi beban TPA. Ya. Ibu-ibu di sini kalau TPA di mana gitu? Kalau Kota Malang, kalau di Batu itu di Telangkung. Nah sekarang sudah ditutup karena kemarin Pak masyarakatnya protes. TPA sekarang kita kesurupan dia badan panas sekali dan itu semua kota. Bahkan jangan kalau melihat berita di luar negeri itu bahkan ada yang sampai banyak yang meninggal. Itu semua adalah akibat dari efek pemanasan global yang luar biasa. Pemanasan global menimbulkan bencana alam juga yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak gunung es yang mencair sehingga permukaan laut menjadi naik, terus kemudian juga menjadi lebih panas. Banyak sekali plankton-plankton yang mati, sedangkan plankton ini adalah sumber oksigen bagi kita semua. Makanya kita sekarang kesulitan kurang oksigen nih, karena planktonnya banyak yang mati menghasilkan oksigen. Nah, menariknya ketika nanti kita sudah membuat ekoenzim itu nanti semua ekoenzim ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi polusi udara dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah pemasaran pemanasan global. Satunya adalah gas metan. Terus apa hubungannya sama kita sama gas metan? Begini, sampah yang selama ini kita buang di tong sampah, kemudian pindah ke TPA. Di TPA sana itu bercampur dengan plastik dan sebagainya. Kemudian timbullah gas yang namanya gas metana ini, gas metan atau gas metana. Nah, gas metan ini adalah gas yang paling banyak menimbulkan pemanasan global, menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Oke, jadi sudah tahu ya sekarang bahwa kalau kita membuang sampah seenaknya, ada yang kita merasa, oh sudah di tong sampah kok buangnya, tapi ternyata itu juga masih merupakan dosa lingkungan bagi kita semua. Kenapa saya sebut dosa lingkungan? Karena ya kita ternyata ikut andil menyebabkan pemanasan global ini. Ya. Nah, oke kita lanjutkan Pak. Alasan ketiga, alasan ketiga kenapa kita perlu membuat ekoenzim adalah supaya kita bisa menggantikan produk-produk kimia sintetis yang selama ini kita pakai. Ibu-ibu, di tengah nanti yang menyimak dengan baik, yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya beri hadiah ini ekoenzim. Ya. Nanti dari Pak Pur sudah ada insya Allah nanti semua yang hadir akan mendapat hadiah juga. Tapi nanti ada hadiah khusus dari buku ekoenzim yang ini sudah usia lebih dari 1 tahun. Ya, oke.
ibu sekarang ada nggak yang rambutnya rontok? Banyak kan ya? Kira-kira karena apa? Apa karena sekarang kita banyak yang berjubah? Atau karena sekarang kita semakin tua? Atau karena kita banyak masalah? Kayaknya dua-duanya bohong. Gitu deh. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, kalau kita sudah ganti sampo-sampo kita itu dengan ekoenzim, jadi ekoenzim itu bisa untuk menggantikan produk kimia sintetis, salah satunya adalah sampo kita. Nanti jenengan itu rambutnya bisa nggak rontok lagi, bahkan jauh lebih lembut kayak di Palembang. Bahkan ada testimoni murid saya di Sleman, nanti bisa lihat ya di YouTube saya. Itu beliau kanker, kemudian alhamdulillah sudah sembuh ya, karena sudah melalui proses kemoterapi, radiasi dan sebagainya. Terus kemudian tapi rambutnya gundul, ya. Ya bagi seorang wanita rambutnya gundul itu juga merupakan satu hal yang kurang menyenangkan ya. Bisa nggak untuk rambut rontok? Rambut saya gundul karena saya pasien kanker, saya penyintas kanker. Saya bilang Bismillah ya Bu, dicoba, karena bisa dan tidak itu urusannya Gusti Allah. Kata dicoba